Kenapa sih harus memilih menggunakan air PDAM daripada air tanah? Air PDAM itu pasti dijamin dengan menggunakan standar Kementerian Kesehatan. Tapi ke air sumur pernah nggak diperiksa, pernah nggak dicek ke labor, apakah airnya itu mengandung E. coli, bisa-bisa mohon maaf tangga sebelah itu punya septic tank, ternyata yang dibor juga sudah mengandung air septic tank. Misalnya ada warga di sana yang kemudian menggunakan air bawah tanah, penurunan muka tanah akan di daerah itu pasti terjadi. Ya. Itu kan makin lama makin turun, makin lama makin turun. Laju penurunan itu bisa 1 hingga 20 cm per tahun loh. Berarti kalau 10 tahun bisa 200 cm. 2 meter itu. 2 meter. Kita sedang studi di 4 kecamatan tadi. Ya. Kenapa mereka tidak mau masuk PDAM? Apakah karena biayanya mahal? Apakah rekening airnya yang nantinya dibebankan juga tidak terjangkau? Ini akan kita studi. Kemudian nanti akan kita ciptakan sebuah program khusus di situ. Bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan. Jika kita terus tergantung pada air tanah, maka yang kita wariskan hanyalah kerusakan lingkungan. Halo, apa kabar pendengar dan netizen? Jumpa kembali dengan saya Harul Ristamaji dalam podcast di El Sinta. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas banyak hal mengenai cakupan pelayanan dan tarif air bersih. Nah, hari ini kita juga masuk ke topik yang tidak kalah penting sekaligus menarik, yaitu dampak penggunaan air tanah. Seperti kita ketahui, penggunaan air tanah yang berlebihan bisa menimbulkan banyak masalah, mulai dari penurunan muka tanah, intrusi air laut, hingga kerusakan lingkungan jangka panjang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa saja regulasi yang mengaturnya? Dan tentu bagaimana peran Perumdam TKR dalam mengedukasi masyarakat agar bisa beralih ke air perpipaan. Di samping saya sudah ada sang pakarnya air dan juga Direktur Utama Perumdam TKR, Pak Sofyan Sapar. Apa kabar, Pak? Makasih Mas Aryo. Sehat selalu Mas Aryo. Gimana nih kabar mengenai Perumdam TKR saat ini, Pak? Ya, Perumdam Tirta Kertaraja saat ini masih milik pemerintah Kabupaten Tangerang. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, yang mana kita harus melayani masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap akses air bersih di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan ini sudah menjelang akhir tahun ya, kita sudah masuk ke triwulan 3 Mas Aryo. Mudah-mudahan pencapaian KPI dari amanahnya Bapak Bupati Tangerang bisa kami laksanakan dengan baik. Karena saat ini kita juga ada di kantornya dan saya lihat luar biasa sekali ya. Pengaturan dan juga maintenance-nya, saya yakin sekali apa yang dilakukan TKR mencerminkan apa yang ada di sini, Pak. Rapi semua begitu. Bismillah, insya Allah. Pak, tentunya masih cukup banyak masyarakat kabupaten yang menggunakan air tanah ya. Misalnya di daerah Kelapa II, Binong dan sekitarnya. Ya. Apa sebenarnya Pak yang bisa dijelaskan mengenai ini? Yang pertama kan kita cakupan layanan Perumdam TKR ini 69 ya. Terakhir itu di bisnis plan kami yang 5 tahun ke belakang. Nah sekarang saya menyusun rencana bisnis untuk 5 tahun ke depan. Jadi 2024 sampai dengan 2029. Itu Kabupaten Tangerang, Pak Bupati Tangerang selaku KPM mengamanahkan untuk cakupan layanan Kabupaten Tangerang itu sebesar 80% ke depan. Nah oleh karena itu ada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kelapa II, Pasar Kemis, kemudian daerah Medang, Lestari, kemudian Dasana, ya, itu yang sudah kami pemasangan sambungan perpipaan ke lokasi yang dimaksud, dan insya Allah kita sedang melakukan pemasaran, edukasi ke masyarakat tentang pentingnya air bersih PDAM itu kepada kesehatan masyarakat, Mas. Tapi gini Pak, umumnya mereka kan baru mengurangi penggunaan air tanah ketika musim kemarau tiba ya. Karena kualitas air tanah menurun, bahkan seperti tidak keluar sama sekali. Jadi bisa dibilang bagi sebagian wilayah, air perpipaan masih dianggap sebagai cadangan, bukan sebagai sumber utama. Ya memang pada saat kita melakukan RDS ya, Real Demand Survey di lokasi yang dimaksud, itu memang kita mengakui ada keterlambatan Perumdam pada saat mereka sedang membangun perumahan di lokasi yang dimaksud. Di mana masyarakat di sana sudah terlanjur ya bahasanya menggunakan air bawah tanah, menggunakan sumur.
Nah, kita melakukan cakupan layanan ke arah sana itu di tahun 2020, yang mana kita sudah memasang beberapa jaringan distribusi utama di 3 lokasi atau 3 kecamatan ya, terutama di Kelapa II, Dasana, Binong ya. Itu ternyata ya masyarakat itu sudah habit, sudah melakukan kebiasaan bahwasanya air bawah tanah itu sudah terpasang dan kemudian agak sulit mereka untuk beralih ataupun mengganti air bawah tanah itu menjadi air PDAM yang bersih gitu Pak Mas Aryo. Itu problem kita ya, bagaimana caranya mengedukasi masyarakat supaya kembali ke penggunaan air PDAM. Itu kalau bicara itu berarti kita bicara dampak kan Pak ya? Ya. Nah kira-kira dampak penggunaan air tanah terhadap lingkungan dalam hal ini apakah juga mempengaruhi ketersediaan air di masa depan begitu atau ya waktu-waktu berikutnya begitu Pak? Ya sebenarnya memang kalau bicara kebiasaan masyarakat menggunakan air bawah tanah itu pasti ada dampak terhadap bumi ya, terutama penurunan permukaan tanah ya. Apalagi kalau kita lihat tadi 3 kecamatan kalau rata-rata setiap kecamatan tuh hampir lebih kurang, anggap aja misalnya kita 3 juta, anggap aja misalnya 10.000 masyarakat ada di sana, satu kecamatan kan gitu ya. 30.000 misalnya ada warga di sana yang kemudian menggunakan air bawah tanah, ya pastinya penurunan muka tanah akan di daerah itu pasti terjadi ya. Atau disebut dengan land subsidence ya. Jadi ada penurunan bawah tanah. Kemudian pastinya ini juga penurunan ini akan berdampak jangka panjang. Maksudnya gimana? Jangka panjang ya, contohnya misalnya kalau mereka tidak menghentikan segera, itu kan makin lama makin turun, makin lama makin turun. Itu kalau nggak salah ada penelitian menunjukkan bahwasanya laju penurunan itu bisa 1 hingga 20 cm per tahun loh Mas. Kalau itu dibiarkan. Nah ini sekarang saya berharap dengan diskusi kita hari ini ya, bisa mengedukasi masyarakat, tolong ya segeralah beralih kepada air PDAM. Sebenarnya sangat krusial sekali ya Pak ya. Krusial. Kita menggunakan air tanah itu ternyata dampaknya menjadi ke depan jadi luar biasa untuk lingkungan ini ya. Iya. Ya, dari waktu ke waktu gimana sih Pak edukasi mereka itu, masyarakat ini increase nggak? Mereka memahami itu nggak? Ya karena memang masyarakat kita kan umumnya biasanya kalau belum terjadi hal-hal yang signifikan atau yang krusial ya, misalnya ada wabah kolera, wabah diari, ya mudah-mudahan jangan nauzubillah kan gitu ya. Iya betul. Tetapi ini bagi bumi ya, itu kalau di hitungan studi yang pernah dilakukan di beberapa studi, itu 1 sampai 20 ya tadi. Berarti kalau 10 tahun bisa hampir berapa tuh? 200 cm. Kan 2 meter itu. 2 meter. Iya. Nah ini kan harus disampaikan. Iya. Bagi buat anak cucu kita ke depan kan. Nah, apalagi air bawah tanah itu sebenarnya banyak masyarakat menggunakan sumur itu tidak pernah diuji sampling air ke laboratorium kita. Jadi yang penting udah air ngocor, mungkin dianggap dingin, langsung dipakai deh. Langsung dipakai. Padahal belum tentu ini ya. Belum tentu. Nah ini dia. Mungkin saatnya ini apa yang kita bicarakan bisa menjadi catatan semua ya. Ternyata ada dampak-dampak yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, Pak, dari sisi Perumdam TKR, apakah penggunaan air tanah ini bisa dibilang kompetitor, Pak? Artinya iya substitut terus juga sesuatu yang akhirnya kontraproduktif gitu. Ya, mungkin Mas Aryo ini bukan masuk Gen Z ya Mas Aryo, bukan. Sama seumur saya. Dulu kita, mohon maaf, ibunda kita, mak kita, itu air PDAM itu dimasak buat minum. Nah, sekarang tahun 2000 ke atas ya, adanya AMDK ya, air minum dalam kemasan, maka PDAM itu bukan lagi buat air minum. Di-replace oleh yang disebut dengan air minum dalam kemasan. Berkembang sekarang sudah ada galon. Dan saya sangat yakin masyarakat sekarang air minumnya menggunakan air galon atau air AMDK. Maka kemudian PDAM itu bukan lagi untuk air minum, tapi untuk mandi. Maka kata Mas Aryo tadi, apakah ini menjadi kompetitor? Pastinya jadi kompetitor. Kenapa? Air perpipaan PDAM itu hanya buat mandi. Nah, regulasi kita juga terhadap penggunaan AMDK air botolan juga belum diatur secara ketat.
Sehingga PDAM itu kalau sudah mempunyai sumur, dia menganggap wah udahlah cukup buat mandi. Ngapain masuk PDAM? Apalagi ada iuran bulanan, rekening air di situ. Nah itu yang menjadi problem kita sebagai kompetitor menurut saya di situ poin pentingnya sebenarnya. Jadi yang perlu diedukasi dari sisi mananya jadinya, Pak? Nah ternyata ya ada beberapa masyarakat yang sudah paham tentang pentingnya air bersih itu, misalnya apakah air sumur itu mempengaruhi kesehatan kulit? Itu belum terlihat kan, tapi ya mungkin orang melihat airnya udah sejuk, airnya dingin, buat mandi aman. Padahal sebenarnya pasti ada kemungkinan ya, itu mempengaruhi kulit. Kedua, kita tahu ya, apalagi kalau air itu kemungkinan dimasak untuk air minum. Itu pastinya ada bakteri E. coli di situ. Nah, tetapi karena tadi saya sampaikan bahwasanya banyak masyarakat juga tidak menggunakan air minum. Nah, ini perlu kita edukasi. Efeknya terhadap bumi juga. Betul. Karena dengan menggunakan air bawah tanah, ada penurunan permukaan bawah tanah itu yang harus diperhitungkan atau dipikirkan masyarakat. Karena sekarang sebenarnya penurunan air tanah itu menjadi sorotan bukan hanya tingkat regional ya, global ya. Sudah. Dan ini sangat membahayakan sebenarnya. Sudah sangat global ini. Betul. Yang kemudian. Nah kita sudah melakukan, apakah ini problem biaya ya. Kalau bicara biaya kita udah pernah studi yang disebut dengan affordable to pay sama willingness to pay. Kemampuan dia membayar atau kemauan dia membayar. Kalau melihat tingkat rata-rata daerah yang saya sebut tadi, terutama daerah 3 kecamatan tadi, saya pikir itu affordable to pay-nya bagus. Karena masyarakatnya juga menengah ke atas ya. Harusnya bisa ya, bisalah dengan tarif air PDAM, kemudian biaya pemasangan dia juga sudah pakai promo gitu ya. Harusnya nggak ada isu di situ. Tapi kayaknya ini bicara tentang willingness, kemauan dia untuk membayar air PDAM yang nanti berkelanjutan setiap bulan. Nah ini kami perlu strategi khusus nih. Ya kan, tapi juga nggak mungkin juga kita gratisin seumur hidup ya Mas ya. Jangan dong. Karena memang kan harus berputar ya. Iya, karena kan kita kan ini kan perusahaan publik. Perusahaan publik itu juga perlu operasional, perlu pengembangan, ya kan. Jadi kita memang harus ada rekening pembiayaan, ada iuran rekening air. Betul. Kata orang tuh sama-samalah gitu ya. Iya. Jadi ada bentuk kerjasama, berkolaborasi. Kali ini mungkin masyarakat bisa berkolaborasi dengan perusahaan publik ini, begitu ya Pak ya? Iya. Untuk bisa menyelamatkan alam, dan juga untuk menjaga kesehatan juga kan? Iya. Nah, ada nggak sih Pak peraturan yang mengatur tentang penggunaan air tanah? Ya, aturan sebenarnya dari Undang-Undang SDA ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 itu jelas diatur bahwasanya penggunaan air bawah tanah itu ada diatur di situ. Apalagi sekarang ada STRIK PP 43 tahun 2008 tentang air tanah. Itu aturan teknisnya, izinnya itu diatur. Cuma persoalannya kan kalau buat sumur di dalam rumah, siapa yang tahu Mas? Who knows ya, paswe gitu ya. Iya. Nah itu yang kemudian apakah perlu ada edukasi atau mungkin ada sweeping gitu ya. Tapi kan aturan kita kalau melakukan sweeping kan repot juga kepada masyarakat yang sudah terbiasa ya. Itu juga nggak mungkin kita, mungkin edukasi lah. Ya seperti inilah ya. Iya, harus perlu ada edukasi lah. Karena kalau kita langsung sweeping, tapi kalau di luar negeri ketat di situ. Ya kan? Karena lingkungan itu. Iya, karena ada ancaman hukumannya. Karena itu benar-benar pengaruh lingkungan. Banyak sudah beberapa kebijakan di beberapa luar negeri ya, umumnya terhadap masyarakat menggunakan air tanah itu ancamannya luar biasa. Bahkan kalau saya lihat nih Pak ya, ada di PP nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah, ada kewajiban pembayaran pajak royalti loh Pak. Iya. Jadi sebenarnya nggak main-main ya. Nggak main-main. Udah diatur, terus ada sesuatu yang kita harus bayar royalti kalau kita menggunakan air tanah begitu. Ini perlu dari waktu ke waktu bisa mengedukasi masyarakat ini Pak. Iya. Di PP nomor 30 juga tahun 2024 tentang sumber daya air juga itu diatur ya. Bagaimana pemanfaatan sumber daya air itu bisa dilakukan pengawasan yang ketat. Karena buat pengelolaan air yang berkelanjutan Mas. Kita gini ya, kalau misalnya bicara tentang air bawah tanah, itu bisa juga berpengaruh kepada aliran air sungai kan. Ya, karena kan tadi penurunan itu kan, permukaan tanah. Nah ini memang, dan saya mengalami ya, saya pikir nggak di kita saja ya, di Kabupaten Tangerang, saya yakin di daerah lain sama nih. Betul, ini kan karena kita siaran banyak didengar di seluruh Indonesia. Iya, betul. Jadi mungkin
contoh-contohnya juga konkret, bukan hanya di sini, tapi Iya. di wilayah lain di Jakarta, Iya. gitu ya, dan juga di Semarang itu Pak, Iya. yang ada abrasi dan sebagainya itu kan tanah turun, jadi akibatnya seperti itu. Benar. Gitu ya. Ya saya mungkin kita lihat ya, kita di Bogor ya, pasti kalau buat sumur pasti airnya bagus tuh. Iya. Iya kan? Di Bandung kali ya. Hmm. Mungkin saya nggak tahu Bekasi, tapi kalau Bekasi sepertinya air sumur kurang baik kayak menurut saya ya, tapi karena belum. Maka kemungkinan cara kita menghimbau ini kepada masyarakat ini berlaku buat seluruh Indonesia. Persis. Nah ini juga harus ada regulasi ketat atau perlu dibuat undang-undang, jangan hanya permen. Iya. Karena kalau permen itu kan konsekuensi hukumnya itu kurang ketat ya. Tapi kalau undang-undang kan pasti ada ancaman pidananya di situ, ancaman sanksinya gitu loh kalau penggunaan air bawah tanah. Tetapi banyak juga PDM-PDM di teman-teman kita daerah, begitu undang-undang dikeluarkan, malah PDM-nya nggak siap juga. Yang kemarin yang saya katakan, ini case kita juga harusnya 10 tahun yang lalu sebelum kawasan itu tadi sudah berkembang, harusnya PDM udah masuk. Jadi nggak tahu siapa yang disalahkan jadinya di sini Mas Aryo. Iya, iya. Ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Ari di Ciledug nih Pak. Pak Sapar, ini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 itu mengatakan penggunaan air tanah harus menjaga ekosistem masyarakat dan lingkungan, dan juga pengusahaan wajib izin plus pembatasan untuk mencegah eksploitasi. Ya. Harusnya ini ada aturan ke bawahnya untuk bisa menertibkan. Iya benar juga nih. Iya. Jadi memang sekarang dalam undang-undang itu kan cuma menyebut pemerintah daerah, pemerintah pusat, kan mungkin begitu ya. Iya. Tinggal nanti apakah ini dari pemerintah daerah dinas mana nih? Iya. Kalau kami kan bukan dinas yang menertibkan, Iya. kami cuma menghimbau karena kami juga sebagai pengelola penyediaan air bersih. Ya mungkin aja bisa dinas pendapatan daerah kali, atau Bapeda, atau dinas lingkungan di pemerintah kabupaten kota kan. Masing-masing kota ya. Ya, itu yang kemudian menertibkan. Nah ini pendengar juga luar biasa ini ya. Jadi sudah paham Ya. situasi mengenai aturan-aturan, tapi memang perlu edukasi terus Pak. Harus. Gimana kira-kira? Apakah dari waktu ke waktu edukasi-edukasi seperti ini sudah cukup dipahami atau perlu ada effort tertentu lagi Pak Sapari? Kalau saya sih sebenarnya Mas Haryo, kalau misalnya ini menjadi ancaman ke depan ya, ke sustainable terhadap ekosistem penyediaan air pastinya, ini memang harus ketat. Jadi jangan cuma PP, jangan cuma permen ya. Permen. Baiknya masuk ke dalam undang-undang sumber daya air ya, yang kemudian diatur ketat kalau melanggar izin penggunaan atau tidak ada pelaksanaan penggunaan air bawah tanah ini tidak dilakukan pengawasan ketat. Saya kasih contoh misalnya, memang setiap warga yang sudah menggunakan air bawah tanah pernah nggak melaporkan ke kepala desa, ke RT RW, enggak kan? Enggak. Pernah nggak melaporkan kepada kecamatan bahwasanya saya menggunakan air sumur misalnya, nggak ada. Enggak ada. Nah oleh karena itu karena nggak ada laporan juga bagaimana kalau tidak, ya bagaimana menindaklanjutinya. Jadi kalau kata Mas Haryo, ya ini kalau bukan undang-undang yang mau bicara, ya pastinya lewat edukasi. Iya betul. Ya, karena kesiapan pemerintah juga dalam hal ini PDAM sebagai operator penyelenggara penyediaan air bersih di pemerintah kabupaten kota juga banyak juga belum siap dari sisi jaringan perpipaannya. Ya misalnya kita dulu, saya ingat persis waktu Bapak zaman Orde Baru dulu kita ya masih kecil ya. Dulu orang masih menggunakan lampu petromak ya, tahu ya. Belum adanya listrik. Tapi kan pemerintah yang bangun jaringan SUTED, PLN-nya, ya kan. Nah sekarang infrastruktur air bersih itu nggak seperti itu Mas, diserahkan kepada pemerintah daerah karena BUMD air minum ini milik pemerintah daerah. Nah ini yang complicated juga jadinya. Complicated jadinya. Saya dituntut untuk lebih bisa masuk ke wilayah-wilayah, tapi yang handle pemerintah daerah. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya undang-undang mengatakan misalnya tidak boleh lagi menggunakan air bawah tanah, iya, tapi pipa PDM-nya belum nyampe. Iya. Nah, kan gitu loh. Di situ kan sulit gitu. Maka kemudian kami cuma menghimbau kalau PDM sudah ada perpipaannya, tolong dong masuk air pump, air PDAM gitu. Ini ada pertanyaan tadi yang masuk lewat pendengar El Sinta. Kenapa sih harus memilih menggunakan air PDAM daripada air tanah? Karena dia bilang ini kan sudah disediain gitu dari
Sang Maha Pencipta begitu. Nah, gimana kira-kira menjawab pertanyaan ini? Pertanyaan, ya begitulah ada di core Pak ya, ada di tengah-tengah masyarakat. Gimana kita bisa menjawabnya itu? Ya, memang ini pertanyaan sulit ya. Pertama, dengan masuknya PDAM berarti kan masyarakat itu ada beban bulanan kan, yang dimana itu kena di rekening air PDAM. Kedua, dia masuk air bawah tanah kemarin itu sumur, dia menganggap bahwasanya sumurnya kan itu dari tanah tadi kata Mas Aryo. Kalau misalnya tanahnya masih mengeluarkan air tuh Mas, iya kan, belum tentu. Ya, kalau nggak keluar dibor lagi kan. Makin banyak rongga di bawah ya. Berarti kan ngerusak alam. Betul. Nah, maka kemudian ya kita kembali bahwasanya air PDAM itu pasti dijamin dengan menggunakan peraturan Permenkes, di mana pastinya sudah standar Kementerian Kesehatan. Tapi kalau sumur pernah nggak diperiksa, pernah nggak dicek ke labor, apakah airnya itu mengandung E. coli, bisa-bisa mohon maaf tetangga sebelah itu punya septic tank, ya ternyata yang dibor juga sudah mengandung terpengaruh oleh air septic tank sebelah kan gitu ya. Nah ini yang mungkin harus dipikirkan dan diedukasi lah kepada masyarakat. Benar juga ya. Jadi kadang-kadang kan kita main ngebor aja begitu, tapi kita nggak lihat jarak dengan safety tank gitu. Iya. Kalau saling berdekatan bisa bersinggungan bahaya juga. Bahaya. Udah pasti kan kalau misalnya udah menggunakan ada sebelahnya safety tank itu pasti ada E. coli. Udah pasti tuh. Nah ini yang juga harus jadi dipikirkan lah. Menggunakan air bawah tanah itu sangat beresiko tinggi lah. Iya. Kalau air PDAM apa itu? Nah memang kalau air PDAM kan air memang kita olah yang kemudian kita alirkan ke masyarakat dengan menggunakan perpipaan. Ya pastinya ada standar di situ. Kan kita juga mengolah dengan menggunakan water treatment plant, itu juga ada standar-standar yang diatur di Permenkes. Ya insya Allah ya bisa sampai ke masyarakat dengan air yang sesuai standar itu gitu. Betul. Jadi safety ya Pak ya? Safety pastinya. Safety, kita menggunakan air PDAM ini bukan hanya sekedar main gaya-gayaan, tapi ya memang standar kesehatan itu penting dijaga kan. Betul. Nah Pak, bagaimana strategi Perumdam TKR terhadap dampak penggunaan air tanah ini? Strateginya Pak, jadi mungkin bisa dipahami juga oleh masyarakat dan juga kalau masyarakat paham kan kita sama-sama bergerak gitu loh Pak. Ya pertama strateginya saya akan melakukan studi dulu kenapa mereka tidak mau masuk PDAM. Berarti studinya adalah apakah karena harga, biaya. Nah oleh karena itu pertama ada dua biaya di situ. Biaya sambungan barunya, biaya pemasangannya, atau kemudian biaya rekening airnya. Maka kemudian tadi saya akan studi dulu affordable to pay-nya, kemampuan, kemudian willingness to pay-nya, kemauan dia untuk masuk air. Kita sedang studi di 4 kecamatan tadi. Ya. Mana aja tuh Pak? Kelapa Dua, Binong ya tadi, Dasana, Curug juga termasuk, Legok ya, itu masuk bagian dari beberapa kecamatan yang sudah ada. Studi ya? Ya, sudah ada perpipaan. Kita sedang BNBA. By name by address, mengumpulkan masyarakat, memberikan kuesioner, kenapa dia nggak mau masuk PDAM? Apakah karena biayanya mahal? Apakah karena biaya sambungan barunya tidak terjangkau? Apakah rekening airnya yang nantinya dibebankan juga tidak terjangkau? Memberatkan. Gitu. Memberatkan. Nah ini akan kita studi. Nah kemudian nanti akan kita ciptakan sebuah program khusus di situ. Setelah data itu keluar. Itu kira-kira langkah-langkah kita. Sambil juga melakukan edukasi, gitu loh. Tapi sampai mau repot gitu ya Pak? Ya harus masalahnya. Karena menurut saya ini bukan terjadi di Kabupaten Tangerang aja. Nah, kalau ini pembiaran ya saya nggak bilang ya, mungkin di DKI ya, di Jakarta terutama tuh. Saya nggak tahu, setahu saya kalau masuk ke rumah teman, masuk gang, selalu buka pasti sumur. Ya kan. Kalau udah segitu rumitnya sulit nanti kita. Mumpung ini Kabupaten Tangerang lagi berkembang. Ya kan, kawasan-kawasannya baru bangun di situ. Ya mending kita dari sekarang dimulai preventifnya. Karena kalau nggak di studi, kita nggak tahu problemnya Mas Aryo kan. Ini kayak akademik banget soalnya. Harus akademik. Menurut saya harus akademik. Nggak bisa kita struggle langsung bilang, nggak boleh ya masuk bawah tanah, nggak boleh pakai air bawah tanah, harus masuk PDAM. Nggak bisa juga. Masyarakat nggak bisa kita paksa seperti itu kan. Dia merasa udah nyaman dengan kondisi saat ini gitu Mas. Tapi maksud saya akademiknya gini Pak, ketika memang
let's say misalnya dia nyantumin harga sekian memberatkan, misalnya gitu ya. Terus kan pasti kan TKR kan juga menstudi ini tingkat pendapatan masyarakat setempat berapa sih gitu. Pasti akan diukur seperti itu kan Pak ya. Sehingga nanti jatuhnya idealnya angkanya sekian gitu. Gimana itu Pak? Nah, maka kemudian kita kan ada kelompok tarif. Ada rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, rumah tangga 4. Kedua juga ada pakai blok konsumsi kan. Blok 0 sampai 10 meter kubik sekian, blok 10 ke 20 sekian, blok 30 ke atas sekian. Maka kemudian kalau orang pakai air lebih banyak, itu kan pasti beda dong harganya. Iya dong. Tapi kalau kebutuhan dasar kan 10 meter kubik Mas, itu diatur di undang-undang. Maka itu juga kita pasti subsidi di situ. Nah pertanyaan Mas Haryo tadi, kita ada kelompok pelanggan sebenarnya. Nah apakah itu nanti hasil studinya, oh ternyata daerah ini masuk ke kelompok golongan tarif yang ini, gitu, R1, R2, R3, R4 gitu loh. Itu yang akan kita studi dulu. Dan kemudian pastinya akan kami layani, daerah 4 kecamatan itu akan ada solusi lah untuk melayani air bersih. Setelah ada kajian tadi tuh. Bahkan mungkin solusinya akan ada seperti subsidi silang gitu memungkinkan Pak? Kemungkinan pasti pakai subsidi silang. Misalnya tadi kita tahu oh ternyata mereka itu bukan karena nggak mampu, tapi mereka nggak mau karena tadi lebih bagus dong pakai air daripada air sumur. Orang nggak kena bulanan lagi kok. Kan gitu ya. Nah ini nanti kita coba tahu dari data itu. Dari data yang kita studi. Cukup Pak program TKR ini mengcover itu ya, secara anggaran bagaimana? Ya ini kan kita sekarang ini kan pemerintah ya kita udah tahu ya terakhir ini efisiensi semua kan. Pertama efisiensi, kedua jangan mengendap uang, benar nggak? Iya benar tuh. Kan Menteri Keuangan udah ngomong tuh, jangan sampai uang nggak tersalurkan ke masyarakat. Saya juga sekarang ini berpikiran daripada laba terlalu tinggi, kemudian nggak diinvestasikan ke infrastruktur air bersih, laba juga tinggi juga ternyata masyarakat belum terlayani infrastruktur air bersihnya ya. Sekarang basis RKP kita adalah kalau sudah ada permintaan dari masyarakat terhadap akses air bersih perpipaan kita harus layani. Nggak bisa ngeliat lagi, wah cuma 10 pelanggan, cuma 200 pelanggan, nggak BEP dong, kan gitu. Dulu kan kita pikir begitu. Padahal multiplier efeknya bakal panjang. Karena kalau udah masuk jaluran perpipaan, ya pastinya juga ada masyarakat yang bertumbuh di situ kan. Wah ini luar biasa ini. Ini jangan-jangan saudaranya Pak Purbaya nih Pak. Pak Sofyan. Jadi mengutamakan penyerapan di masyarakat Pak ya. Jadi kita memang sekarang ini udah perintah Pak Bupati juga setelah kita ya Pak Aryo juga tahu kan. Kita 5 tahun berturut-turut jadi indikator kinerja terbaik di nasional ya. Di situ akan terlihat aspek operasional, aspek pelayanan, aspek keuangan. Mungkin kita tahu kita juga BUMD yang cukup signifikan lah setoran PAD ke pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah dengan nanti basis anggaran, RKP kalau kami bukan APBD ya, basis RKP kami, Pak Bupati minta harus dilakukan investasi penyediaan infrastruktur air bersih. Jadi kalau dulu kan kita ngelihat, wah ini ada kawasan kayaknya nggak BEP nih kalau masang perpipaan di sana, nggak bisa begitu lagi Mas. Ya udah kita pasang. Karena bagaimanapun ke depan Kabupaten Tangerang ini pasti ada penduduk yang bertambah kan. Iya benar juga. Tapi nggak apa-apa Pak itu Mas. Penghasilannya atau labanya jadi lebih rendah nanti bakalan dan itu di offer ke investasi dan sebagainya di bawah. It's okay Pak. Kan itu kan mempengaruhi performance juga. Ya kalau bisa jangan sampai turun, tapi jangan terlalu tinggi juga laba, gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat skema keuangan kita, wah misalnya kayak kemarin kita setoran 116 miliar kalau nggak salah ya, laba kita. Nah misalnya nanti melonjak tinggi sampai 130, ya kalau bisa belanjakan di infrastruktur dulu kan. Karena sebenarnya itu juga investasi juga ya Pak? Kan investasi bukan ada biaya. Nilainya, kan? Ada nilainya. Karena kan nggak mungkin ya investasi itu nggak menghasilkan. Kan di keuangan juga ada return di situ kan. Betul. Nah harus kita coba deh fokus ke sana. Kalau dulu memang kita memperhitungkan, wah ini nggak BEP, ngapain gitu kan. Tapi ini semangatnya Pak Bupati ya, tambah lagi kemarin kan perintah pemerintah pusat, Pak Presiden kan gitu loh. Semua kebutuhan dasar itu benar-benar dilayani. Jujur saya katakan Mas Aryo, sampai sekarang kami belum pernah menerima APBD dan APBN untuk infrastruktur air bersih. Oh ya? Belum pernah. Luar biasa. Ini ya jadi narasumber pendengar netizen kayaknya tepuk tangan tuh di sana tuh. Kita nggak menggunakan APBD dan APBN. Apalagi sekarang kan ada efisiensi di pemerintah pusat APBN, nggak akan mungkin kita nunggu-nunggu kapan nih pasang pipa dari pemerintah pusat, nggak mungkin.
Daripada nunggu-nunggu ya sekarang ada uang atau ada finansial kita yang cukup, ya kita harus segera dong. Ini yang namanya good governance, Pak. Iya, harus segera membangun infrastruktur air bersih. Kecuali memang PDAM itu bisnisnya bukan air perpipaan, Mas Aryo. Kita ini ngolah air pakai water treatment plant, bukan air sungai yang langsung dialiri ke masyarakat. Water treatment itu butuh pengolahan, butuh investasi, butuh capex untuk investasi bangun WTP. Ya. Begitu juga jaringan. Kecuali air itu mengaliri pakai wifi ya Mas ya, kan pakai perpipaan. Betul. Maka butuh investasi juga pemasangan perpipaan. Kalau enggak cakupan layanan tuh segitu-segitu aja. Bapak bisa buka nanti di buku Kementerian PUPR. PD mana yang cakupan layanannya pergerakannya per tahun tuh PD mana. Kita cukup signifikan. Ya. Ya kan? Dari pertama saya masuk baru 30%, sekarang udah 60%. 60%? Iya. Ini sekarang saya ditargetkan 80%. Dengan penduduk 3,2 juta. Coba bayangkan. Jadi pertumbuhan pelanggan saya minimal setahun itu 23.000 ke 30.000. Harus saya pasang tuh air PDAM. Karena target saya di 5 tahun ke depan 130.000 sambungan langganan. 5 tahun ke depan. Ya. Dan satu lagi tadi tanpa harus berpikir itu ya. Iya. Penurunan return, tapi itu kita dialihkan ke investasi pemasangan. Iya. Cuma ya memang kalau segi kinerja kata Mas Haryo tadi ya, pertahankan laba, tapi bisa melakukan investasi pemasangan infrastruktur air bersih coba. Tapi jangan takut Pak, kalau udah investasi kebaikan pasti akan return Pak. Nah itu dia. Dengan baca bismillah, kemudian ya mudah-mudahan rumah ibadah, musola, masjid. Rumah ibadah itu gimana? Dibebaskan atau bagaimana Pak? Kebetulan saya saya sebagai panitia HUT Kabupaten Tangerang kemarin Pak Bupati nyampaikan ada rencana promo ya, pemasangan sambungan air gratis. Ya. Saya lagi cari 3 lokasi ya, 3 lokasi masyarakat berpenghasilan rendah yang butuh air bersih. Nanti akan termasuk kita akan menggratiskan beberapa masjid sambungan barunya. Yang udah ada pipa PDAM, ada masjid saya pasang. Itu makin gratis. Kenceng doanya ya, gitu Pak. Walaupun kata DKM, Pak nanti bulanannya gimana nih? Kami kan kayak ini. Udah, kalau bulanan biar Mas Haryo aja yang bayar. Gitu loh. Banyak kok. Siap. Banyak kan bener. Yang mau menyumbangkan. Pasti Pak itu. Membayar rekening air, saya bilang, jangan pikirin dulu bulanannya. Ya. Saya bilang, ini penting Bapak Ibu di sini masjidnya bisa buduknya pakai air PDAM. Target saya begitu. Nah ini sekarang data. Tahun ini kita akan coba beberapa masjid yang sudah ada perpipaan PDAM, ya kita gratiskan pasang barunya. Luar biasa. Insya Allah Mas. Ini emang butuh keberanian ya Pak ya. Ya. Tapi kalau untuk kebaikan ya saya rasa udah nggak usah mikir lagi, hajar begitu ya. Kalau buat kebaikan ya harus bukan lagi keberanian, itu udah kewajiban Mas. Dan keimanan ya Pak. Dan keimanan. Pak ini juga ingin tahu nih Pak, apa sebenarnya peran pemerintah khususnya Perumdam TKR untuk membantu masyarakat dalam mengatur pengelolaan air tanah? Tadi kan ada ya mesti digratiskan, tapi ada hal lain nggak Pak yang mungkin bisa diketahui publik juga? Ya kalau bicara tentang regulasi tadi ya, Iya. Regulasi kita kan memang pakai Undang-Undang SDA, kemudian ada PP 122 tentang spam, macam-macam ya regulasi. Memang kita regulasi ini ada beberapa kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan regulasi tentang BUMD, Kementerian PUPR juga mengeluarkan regulasi tentang infrastrukturnya, gitu ya. Kemudian Undang-Undang SDA. Karena ini milik BUMD, ini adalah BUMD Erminom atau Bumdam istilahnya sekarang, itu milik pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah juga mengeluarkan aturan kan, ada perdanya, ada pergubnya atau perbubnya gitu Mas. Nah itu dari organisasi, dari pelayanan, kemudian infrastruktur investasi itu diatur di beberapa aturan gitu. Jadi ini ya komplit gitu ya? Komplit sebenarnya. Harusnya. Beda kalau misalnya BUMN, karena kan ada menteri Kementerian BUMN kan gitu loh. Kalau kita kan milik daerah, jadi memang agak komplit tapi complicated. Nah itu dia. Komplit tapi complicated. Nah itu dia Mas. Ya Pak Sofyan, terakhir nih Pak, ada pesan nggak untuk masyarakat Kabupaten Tangerang untuk mengurangi penggunaan air tanah, termasuk karena kita juga siarannya nasional Pak. Kasih dong Pak oleh-oleh ke seluruh masyarakat Indonesia juga nih mengenai penggunaan air tanah. Jadi gini, kepada semua penonton ya yang melihat acara ini, bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan. Jika kita terus tergantung pada air tanah, maka yang kita wariskan hanyalah kerusakan lingkungan, bukan sustainable, kelangsungan. Dan ini berpengaruh kepada anak cucu kita.
ya mari semua ya, kita berharap saya melakukan promosi ataupun himbauan agar mendukung gerakan stop, bahasa saya stop ya, stop penggunaan air tanah dan beralihlah ke perpipaan PDAM. Dan ini demi menjaga setiap tetes air sebagai amanah untuk masa depan, terutama di Kabupaten Tangerang. Wah, saya boleh tepuk tangan nggak Pak? Boleh Pak. Jadi terima kasih kepada Pak Sofyan Sapar, Direktur Utama Perumdam TKR. Sukses Pak. Sama-sama Mas. Atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Hari ini kita jadi semakin paham bahwa penggunaan air tanah yang berlebihan bisa berdampak besar pada lingkungan, bahkan mengancam masa depan kita semua. Yuk kita sama-sama jaga bumi kita dengan penggunaan air yang bijak. Saya Harudi Stamaji, terima kasih. Kita jumpa lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Pak.